Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Setelah kompensasi strategis, kita akan masuk ke analisis dan rancangan jabatan sebagai dasar penetapan kompensasi. Salah satu bentuk perhatian terhadap karyawan untuk mengkondusifkan situasi dan kondisi kerja adalah memberikan kompensasi yang memuaskan. Nah, analisis pekerjaan dapat digunakan untuk membantu menentukan seberapa besar layaknya seorang pegawai mendapatkan gaji atau kompensasi upah untuk jenis dan tingkat pekerjaan tertentu. Analisis pekerjaan juga penting untuk memastikan tingkat kompensasi suatu pekerjaan, yaitu dengan mengaitkan tingkat kompensasi dengan tingkat pekerjaan dan prestasi kerjanya. Nah, Anajab, Anajab jabatan merupakan salah satu dasar dari pengembangan SDM berbasis kompetensi. Melalui Anajab yang tepat, maka pegawai akan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Jadi kita menggunakan Anajab untuk menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensinya, kompetensi berkaitan dengan kompensasi yang didapatkan. Pernah mendengar ya, the right man on the right place. Jadi seorang dengan kompetensi tertentu ditempatkan dengan tepat. Kemudian sistem pemberian imbalan dan evaluasi. Sistem pemberian imbalan atau kompensasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan karena imbalan itu merupakan biaya dengan proporsi terbesar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi gaji karyawan itu salah satu proporsi yang besar dari pengeluaran perusahaan. Apalagi ada THR, bonus, dan lain sebagainya. Nah, kompensasi merupakan daya tarik untuk mendapatkan karyawan yang baik. Bisa menjadi perangsang bagi karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Nah, untuk menghindari munculnya ketidakpuasan kerja atau bisa meningkatkan motivasi kerja serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kebijakan imbalan internal dan eksternal tentunya yang pertama internal, kemampuan perusahaan untuk membayar, karakteristik pekerjaan, dan seperti karakteristik pekerjaannya dan pekerjaannya, jadi pekerjaan adalah prestasinya, pengalamannya, pendidikannya. Karakteristik pekerjaannya adalah berat, ringan, tanggung jawab, risiko kerjanya. Kalau eksternal, peraturan perundangan, keadaan pasar tenaga kerja, biaya hidup, UMR ya. Nah, falsafah pemberian imbalan adalah adil dan kompetitif. Adil untuk karyawan dan kompetitif dengan karyawan dan juga eksternal, perusahaan pembanding. Nah, proses penetapan imbalan, satu, kita melakukan Anajab, tentunya Anda sudah paham. Evaluasi jabatan, paham. Kemudian salary survei upah, nanti kita akan bahas berikutnya. Yang keempat adalah penetapan kebijakan dari pemerintah dan peraturan perusahaan, kemudian penetapan harga jabatan. Itu menetapkan struktur atau kurva imbalan untuk semua jabatan yang ada di perusahaan dari rendah ke tinggi. Jadi setiap jabatan memiliki salary structure tersendiri. Jabatan apa, gajinya berapa, lama kerjanya berapa, itu memiliki level gaji yang berbeda-beda. Kemudian evaluasi jabatannya, itu penilaian terhadap jabatan adalah proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan. Seorang jabatan staf HR misalnya itu memiliki nilai berapa dan akan memiliki kompensasi berapa relatif terhadap jabatan lain yang ada dalam satu perusahaan. Sama-sama staf HR dan staf produksi mungkin memiliki nilai bonus yang berbeda karena ada satunya staf office, satunya staf lapangan. Itu bisa menjadi pertimbangan. Tujuannya apa? Yaitu menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan yang ada. Nah, ini urutannya tadi ada Anajab. Kita melakukan evaluasi jabatan sebagai survei, sebagai patokan kita melakukan survei upah, kemudian menentukan kebijakan imbalan dengan patokan atau sebagai pertimbangan adalah kondisi tenaga pasar tenaga kerja, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menentukan harga jabatan atau struktur imbalan. Langkah evaluasi jabatan, kita melakukan Anajab, menerapkan nilai relatif dari masing-masing jabatan dengan cara mempelajari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, job desk-nya,
Kemudian metode-metode evaluasi jabatan dan metode kuanti dan non kuanti atau kuali dengan dan kuantitatif. Nah, kita tidak akan mendalami satu persatu ini ya. Tapi kita akan melihat teorinya. Al-ajab dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tugas-tugasnya, kemudian dari perilaku yang diperlukan dan melakukan spesifikasi pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan untuk memegang jabatan tersebut. Ya, analisis jabatan, job analysis adalah proses memperoleh informasi sedini mungkin mengenai fakta yang terjadi diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dimiliki. Hasilnya muncul job desk dan job spec. Job desk itu adalah apa yang dikerjakan, job spec itu adalah spesifikasi jabatan atau spesifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang yang memegang jabatan. Kemudian job desk isinya orang jabatan paling tidak memiliki job desk, Anda tahulah apa ada namanya, tanggal disusun, kodenya ya. Dan job spec yaitu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang dalam menduduki suatu jabatan tertentu. Nah, tentunya seperti pengalaman berapa tahun, latihan yang dimiliki, pendidikannya apa, kemampuan fisik dan mentalnya apa. Nah, perbedaannya job desk itu menguraikan apa yang dikerjakan, sementara job spec adalah menguraikan syarat-syarat yang harus dimiliki pemegang jabatan. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.